Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran tentang kecerdasan buatan bersama Muhalfi Sinau. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan topik bahasan kita yang pertama yaitu adalah metode best first search dan yang kedua adalah metode greedy best first search. Nah, atau yang terkenal kalau metode best first search itu disingkat dengan istilah BEST-FS gitu ya. Berbeda kalau kita belajar tentang BFS. Kalau BFS itu adalah breadth first search. Nah, yang pertama, oke, kita review sejenak terkait dengan istilah pencarian heuristik atau terkait dengan konsep pencarian heuristik. Nah, biasanya ya pencarian heuristik ini digunakan untuk permasalahan yang lebih kompleks. Karena kalau misalkan permasalahannya terlalu kompleks tanpa adanya suatu informasi atau tanpa adanya suatu heuristik gitu ya, maka kita juga akan mengalami kesusahan atau bahkan kita akan menuju ke suatu goal atau tujuan yang diharapkan itu juga mengalami kerumitan atau karena terlalu kompleksnya kan kayak gitu. Sehingga dibutuhlah suatu heuristik di sini untuk menggiring kita menuju kepada permasalahan yang kita harapkan sesuai dengan solusinya. Kemudian, untuk mencari solusi terbaik dari sekian banyak kemungkinan solusi yang ada, pastinya dengan time complexity-nya yang lebih rendah atau lebih sedikit dan space memorinya relatif kecil. Artinya, waktu yang dibutuhkan itu relatif cepat gitu ya, dan memori yang digunakan itu tidak terlalu banyak, tapi sudah mencapai goal yang diharapkan. Kemudian pada metode pencarian heuristik itu digunakan suatu fungsi yang dapat memperkirakan suatu biaya dari suatu node menuju ke node tujuan dan yang terkenal dengan istilah fungsi heuristik. Nah, ini nantilah yang akan kita pelajari terkait dengan fungsi heuristik. Nah, fungsi heuristik inilah nanti yang akan menggiring kita dari suatu titik menuju ke titik selanjutnya hingga akan menuju ke titik goal atau tujuan yang kita harapkan. Nah, kemudian kita akan menuju kepada konsep dari best first ya. Nah, best first ini merupakan metode kombinasi. Nah, ini merupakan kombinasi dari DFS dan BFS. Jadi, best FS ini merupakan kombinasi dari depth first dan breadth first, di mana informasi tentang pencarian melebar pertama dan pencarian mendalam pertama itu kita gunakan. Pastinya akan mengambil kelebihan dari masing-masing kedua metode tersebut. Itu bukan mengambil dari kekurangannya. Nah, melalui konsep membangkitkan node berikutnya dari sebuah node yang sejauh ini terbaik di antara semua cabang node yang pernah dibangkitkan. Nah, ini salah satu kan kelebihan dari masing-masing metode yang ada. Nah, kemudian dalam menentukan node terbaik digunakan suatu informasi atau heuristik terkait dengan biaya perkiraan yang dinotasikan dengan Fn dari satu node menuju goal atau gabungan antara perkiraan dan biaya sebenarnya. Nah, kalau biaya perkiraan kita notasikan atau kita simbolkan dengan Fn dan biaya perkiraan tadi Fn, sedangkan biaya sebenarnya adalah Gn. Kemudian, beberapa metode best first yang terkenal yaitu adalah metode greedy best first ya, dan optimum bintang. Nah, greedy best first search ini berdasarkan pada biaya perkiraan atau estimated cost ya. Sedangkan optimum star ya atau optimum bintang mempertimbangkan gabungan antara biaya perkiraan dan biaya sebenarnya. Berarti antara estimasi biaya dan biaya aktual cost ya, ini menjadi pertimbangan kalau kita berbicara tentang metode optimum star. Ini yang cukup terkenal. Tapi apakah metode best first hanya ini saja? Tidak. Banyak sekali metode yang bisa kita pelajari.
Kita pertama akan belajar tentang algoritma dari best first ya. Algoritma best first ini ya, dalam mengimplementasikan metode best first itu dibutuhkan dua antrian yang berisi suatu titik-titik atau node-node ya. Di mana antrian ini yang pertama berupa open dan yang kedua berupa close. Nah, open ini siapa? Akan berisi node-node yang sudah dibangkitkan dan sudah memiliki fungsi heuristik dan akan tetap diuji. Pada umumnya berupa antrian berprioritas yang berisi elemen-elemen dengan nilai heuristik tertinggi atau nilai heuristik paling optimal atau nilai heuristik yang paling terbaik. Biasanya yang itu akan kita pilih. Kemudian close itu akan berisi node-node yang telah diuji. Jadi kalau open ini adalah suatu node yang akan kita uji. Tapi kalau close itu adalah berisi titik-titik yang sudah kita uji. Artinya dari open yang sudah kita uji, kemudian akan kita masukkan ke node close. Algoritma dari greedy best first. Ya, pertama kita akan belajar tentang greedy best first dulu sebelum kita belajar tentang optimum astar. Nah, pertama buat sebuah antrian queue ya, mirip berarti ya karena best first sendiri gabungan dari BFS dan DFS dan kita tahu BFS dan DFS itu merupakan suatu antrian juga gitu. Kemudian yang kedua, inisialisasi node pertama dengan root dari pohon yang ada. Kemudian jika akar tidak sama dengan goal, maka node dihapus dan diganti dengan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya keseluruhan node pada antrian akan disort ya, akan disorting ya, akan diseleksi secara ascending. Kemudian jika root sama dengan goal, maka akan berhenti dan pencarian selesai. Nah, secara struktur datanya bisa kita lihat ya bahwa ketika S belum sama dengan Z ya atau S tidak sama dengan Z maka S akan bercabang ke B sama A. Kemudian B kalau belum sama dengan Z akan bercabang ke C sama A. Kalau C belum sama dengan Z akan bercabang ke E sama D. Kalau E belum sama dengan Z maka akan bercabang ke Z dan ternyata sudah sama dengan Z. Nah, itulah secara struktur datanya. Runtut-runtutan dari data yang akan dibangkitkan. Nah, kita lihat contoh. Selesaikan menggunakan metode greedy best first ya atau greedy best FS. Kalau misalkan S ini memiliki percabangan dari B menuju ke A gitu ya. Dari S bercabang ke B dan bercabang ke A juga, kemudian B bercabang ke C, kemudian A bercabang ke D dan seterusnya, di mana titik awalnya adalah S dan titik tujuannya adalah Z. Maka berapa sih nilai yang akan atau jarak terdekat yang akan dilalui ketika kita dari S menuju ke Z? Nah, kalau kita melihat tadi kan kalau misalkan greedy best first gitu ya, itu kan berdasarkan dari perkiraan gitu ya. Nah, perkiraannya adalah S menuju ke B adalah 3, kemudian S menuju ke A adalah 4. Maka secara logika kita akan memilih langsung ya jarak terdekatnya mana. Di sini perkiraannya berarti adalah S menuju ke B. Jadi akan kita pilih S menuju ke B. Perjalanannya dari S ke B. Kemudian dari B itu ke C 3. Kemudian sedangkan B ke A itu 5. Maka akan kita pilih ke C juga, kan gitu. Artinya kita pilih yang jaraknya lebih kecil karena kita mencari jarak tercepat atau jarak terpendek gitu. Kemudian dari C kalau menuju ke E itu adalah 2, kemudian kalau menuju ke D adalah 5. Maka kita akan memilih langsung ke E karena jaraknya 2, dari E langsung ke Z. Sehingga akan kita dapatkan perjalanan dengan metode greedy best first search itu akan dari S menuju ke B, kemudian akan langsung ke C, E, dan Z. Dengan jarak tempuhnya adalah 3 ditambah 3, 6, 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10. Nah, itu secara logika seperti itu. Nah, akan tetapi secara algoritmiknya kita buat dulu lah ya. Buat suatu graf keadaan ya menjadi pohon pelacakan. Artinya kita akan buat suatu pohon pelacakan agar tidak terjadi adanya suatu kondisi yang siklis seperti itu.
Nah, maka kita buat dulu dari graf keadaan yang ada, kita rubah menjadi bentuk graf pohon, di mana nilai heuristiknya itu adalah Fn sama dengan Hn. Kan kayak gitu ya. Nah, Hn ini nanti akan didapatkan dari mana? Nah, nilai dari estimasi yang ada. Nah, kemudian kita lihat, nah, di sini bahwa kalau misalkan dari S menuju ke A tadi kan jaraknya 4. Kemudian kalau S menuju ke B kan 3, maka otomatis akan memilih ketiga. Gitu ya. Maka dari B akan menuju ke A sama C. Pasti milih yang ketiga kan gitu. Kemudian dari C ini akan menuju ke E, ya karena jaraknya 2. Dari E akan langsung menuju Z. Sehingga solusinya adalah dari SB, ya, C, E, Z. Ya, perjalanannya sejauh perkiraannya yaitu adalah HN-nya sama dengan 10. Nah, itulah kalau kita menggunakan kaidah Grady best first. Nah, ini latihan saja. Tentukan jarak tempuh terdekat dari kota Semarang menuju ke Probolinggo menggunakan metode Grady best first. Nah, dari Semarang menuju ke Probolinggo. Nah, caranya bagaimana? Silahkan bisa dibuat ke bentuk pohon pelacakan dulu agar tidak terjadi kondisi yang siklis. Ini juga tentukan jarak tempuh terdekat dari kota A menuju G menggunakan metode Grady best first, ya dari A menuju ke G. Nah, terima kasih. Itulah salah satu dari metode heuristik, ya, pencarian heuristik, yaitu metode best first. Dan di sini tadi kita masih belajar tentang metode best first, tapi masih metode Grady. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.